Bareskrim Polri memeriksa keluarga mendiang Brigadir J di Polda Jambi. Sedikitnya 11 anggota keluarga diperiksa untuk mendapatkan titik terang kasus baku tembak antar polisi yang menewaskan Brigadir J. Sementara Presiden Joko Widodo meminta kasus baku tembak polisi yang menewaskan Brigadir J diusut transparan. Polisi mengaku sudah berhasil mengungkap pelaku penembakan istri anggota TNI dan menemukan 2 sepeda motor yang diduga digunakan pelaku penembakan. Kedua motor ditemukan di tempat berbeda dan para pelaku sempat mengganti warna sepeda motornya untuk mengelabui polisi. 2 proyektil dan selongsong peluru yang ditemukan kini dalam penyelidikan forensik untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Pemanggilan paksa polisi terhadap artis Nikita Mirzani di lobi parkiran sebuah mal di Jakarta Selatan dinilai pengacara dan keluarga sebagai tindakan berlebihan. Nikita Mirzani kini masih diperiksa petugas Satreskrim Polres Serang Kota dengan tuduhan melanggar Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik terhadap pelapor seorang pengusaha Dito Mahendra. Nikita telah ditetapkan tersangka sejak Juni lalu dan pemanggilan paksa dilakukan setelah 3 kali mangkir. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditetapkan menjadi tersangka terkait penyebaran meme stupa Candi Borobudur. Sebelumnya Polda Metro Jaya menolak rekomendasi LPSK agar menunda penyidikan Roy Suryo. Roy Suryo diperiksa sejak pagi tadi dengan status tersangka di Polda Metro Jaya. Mantan Menpora tersangka dalam kasus meme stupa mirip Joko Widodo yang dilaporkan 2 orang atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Sebelumnya Roy sempat mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK karena mengaku mendapat teror. Bahkan LPSK juga merekomendasikan penundaan penyidikan Roy Suryo namun ditolak polisi. Rekomendasi LPSK. Dan yang paling penting dari rekomendasi LPSK, saya serahkan pada kuasa hukum, tapi saya orang yang... Dan pemirsa, kita langsung menuju ke Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka kasus meme stupa bersama Calvin Tonggi. Calvin, pemeriksaan berlangsung sejak pukul 10.30. Apakah sampai saat ini masih berlangsung? Selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Berdasarkan penuturan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan sekitar pukul 10.30 pagi tadi, ini Roy melakukan pemeriksaan sebagai status tersangka. Dan sebagai informasi bahwa Roy Suryo dilaporkan oleh 2 orang berbeda atas kasus lantaran mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang mirip Jokowi di akun Twitternya. Dan laporan ini dibuatkan atas nama Kurniawan Santoso dan juga Kevin Wu ke Polda Metro Jaya per tanggal 20 Juni 2022 lalu. Dan dalam 2 laporan itu Roy dilaporkan terkait pasal 28 ayat 2 Jumto pasal 45A UU nomor 19 tahun 2016 terkait UU ITE dan juga pasal 156A KUHP. Dan saat ini Roy masih menjalani pemeriksaan sebagai status tersangka dan juga Roy mengklaim telah menyerahkan identitas pengunggah pertama ke penyidik. Sementara itu, Fani. Baik, terima kasih Calvin Tonggi melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, Calvin. Dan pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan salah satu pelapor kasus meme stupa, Kevin Wu. Selamat sore, Pak Kevin. Selamat sore, Mbak Anissa. Baik, Pak Kevin, sore. sebelum kita berbincang, kita simak terlebih dahulu pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Zulpan. Bahwa hari ini betul Polda Metro Jaya dalam hal ini Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Roy Suryo dengan status pemeriksaan sebagai tersangka. Adapun dasar yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah terkait dengan laporan polisi
atas nama pelapor Kurniawan Santoso. Kemudian juga laporan polisi yang ada di Barreskrim yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya atas nama pelapor Kevin Wu. Kita berbincang dengan salah satu pelapor, Pak Kevin Wu. Pak Kevin, tanggapan Anda terkait ditetapkannya Roy Suryo sebagai tersangka setelah selama beberapa bulan kasus ini bergulir? Ya, pertama kami sebagai anggota masyarakat dan sebagai umat Buddha, kami mengapresiasi ya bahwa laporan kami diproses secara profesional, kemudian ditindaklanjuti juga. Kami terus memantau apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sejauh yang kami terima informasi dan pelaporannya dari hari ke hari. Kami melihat memang ada progres ya, memang bahwa ternyata penyidik cukup serius menanggapi laporan kami. Oleh karena itu, tentu kami sebagai anggota masyarakat dan umat Buddha, kami bersyukur bahwa ternyata hukum itu benar-benar dijalankan. Oleh karena itu, ini pastinya langkah-langkah yang dilakukan oleh para penyidik Polda Metro Jaya ini tentu saja menimbulkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat atas hukum yang berlaku. Saya rasa ini perlu kita apresiasi. Baik, pemirsa, kami juga sudah berupaya mengundang kuasa hukum dari Roy Suryo maupun Roy Suryo sendiri. Namun saat ini Roy Suryo maupun kuasa hukum yang masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kita kembali berbincang dengan Bapak Kevin Wu. Pak Kevin, Roy Suryo sebenarnya sudah melaporkan 3 akun yang diduga sebagai pengunggah pertama. Mengapa yang Anda laporkan kemudian adalah unggahannya Roy Suryo, Pak Kevin? Ya, yang pertama kami juga mengamati ya, kami mengikuti ya bahwa ada unggahan-unggahan awal dari akun yang anonymous ya. Jadi akun-akun awal ini diduga juga melakukan unggahan awal ataupun ya menurut pihak RS ya atau Pak Roy Suryo diduga juga melakukan pengeditan di awal. Nah, namun kami tentu saja saya pribadi dan kawan-kawan ini menerima unggahan ini itu akibat dari ketika Pak RS ini yang menyebarkan. Jadi ketika di awal diunggah oleh akun anonymous yang memang jumlah followernya terbatas, ini kan belum viral. Ya, namun ketika diunggah kembali oleh figur seperti beliau ya yang juga dianggap sebagai influencer ya karena berdasarkan latar belakang beliau yang pernah juga menjadi tokoh nasional, menjadi menteri, anggota DPR dan lain sebagainya. Dengan posisi beliau, tentu saja unggahan itu memberi dampak yang cukup signifikan dan berdampak luas. Nah, ini yang kami sesalkan ya. Baik, jadi kemudian menurut Anda Pak Kevin bahwa unggahan Roy Suryo ini yang kemudian menjadikan meme ini menjadi viral. Sebenarnya letak laporan Anda di gambar meme-nya atau lebih ke narasinya? Sempat dikatakan lucu seperti itu. Ya, betul. Nah, ini yang tadi kami sampaikan ya bahwa ketika diunggah ini kan satu kesatuan. Ya, antara postingan beliau yang diketik ya secara langsung melalui akun Twitter kan beliau ini menambahkan kata-kata ya mulai dari kata-kata lucu ya bahwa ini ambiar, lalu ada emoticon orang tertawa ya, padahal yang dilampirkan adalah bentuk editan ya dari tokoh sentral agama Buddha yaitu Buddha Gautama yang wajahnya telah diedit gitu. Nah, ini tentu bukan hal yang sangat pantas ya, apalagi figur beliau tadi seperti dikatakan di awal bahwa beliau adalah seorang public figure, seorang yang harusnya menjadi teladan, pernah jadi Menteri Pemuda dan Olahraga ya. Baik. Yang harusnya menjadi contoh gitu loh. Baik, terima kasih Pak Kevin Wu, pelapor kasus meme stupa yang menjadikan Roy Suryo sebagai tersangka. Selamat malam Pak Kevin, terima kasih. Ya, malam, terima kasih. Pemirsa, polisi tingkatkan tahapan kasus penembakan Brigadir J menjadi penyidikan. Informasi selengkapnya usai jeda.